apa sini ya di daerah di rumahnya nanti saya cek rumahnya ya, rumahnya daerah kalau tidak salah daerah Depok apa itu ya. Universitas Airlangga. Sehingga total saat ini adalah 172 kasus, di mana kasus meninggal tetap 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti kita ketahui, saat ini dunia sedang dilanda wabah COVID-19, tidak terkecuali negara kita tercinta, Indonesia. Kami kelompok 1 Pancasila Universitas Pelita Harapan akan membahas hubungan antara sila pertama Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan COVID-19. Dengan adanya wabah COVID-19 sangat merubah negara kita dari segi ekonomi, segi kesehatan, dan dari segi beribadah. Oleh karena itu, kami kelompok 1 mata kuliah Pancasila akan menjelaskan hubungan pemaknaan sila pertama Pancasila dengan kondisi COVID-19 yang saat ini terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Upaya pencegahan penyebaran virus corona turut dilakukan gereja. Selain sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga mengeluarkan imbauan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. PGI mengimbau gereja mengembangkan ibadah yang bisa dijangkau umat dari rumah masing-masing. Telah mengeluarkan sebuah pedoman untuk beribadah pada bulan suci Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Umat Islam di seluruh Indonesia dihimbau agar dalam melaksanakan ibadah, baik itu sholat dan segala aktivitas yang terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharapkan untuk tetap berada di rumah. Dengan masih berlangsungnya pembatasan sosial berskala besar, semua tempat seperti toko, mal, dan rumah ibadah masih ditutup. Ditutupnya rumah ibadah merupakan salah satu contoh hubungan pandemi COVID-19 dengan Pancasila sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ditutupnya rumah ibadah bukan menjadi alasan kita untuk tidak beribadah dan memperlemah iman kita. Kita tetap dapat beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita. Seperti contoh bagi umat Kristiani, kita dapat bersama dengan keluarga kita beribadah dari rumah dengan cara menaikkan puji-pujian dan menonton khotbah dari YouTube. Tidak hanya kita menjalankan kewajiban kita untuk beribadah, kita juga mempererat hubungan kita bersama keluarga kita. Selain menaikkan puji-pujian dan menonton khotbah bersama dari YouTube, kita juga bisa bersama keluarga kita berdoa setiap malam meminta pertolongan kepada Tuhan agar situasi COVID-19 ini dapat cepat selesai. Saya akan menjelaskan salah satu cara yang dapat kita lakukan di dalam masa pandemi ini. Percaya atau tidak, pandemi ini sebenarnya sudah tertulis di dalam Alkitab, yaitu di kitab 2 Tawarik 7 ayat 13-14 yang berbunyi, "Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umat-umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa-dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gerald Marvin dari jurusan Desain Interior. Saya di sini akan memberikan contoh dari implementasi sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan adanya situasi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Pada masa-masa yang sulit seperti ini, banyak sekali masalah-masalah yang muncul hingga menggemparkan dunia, mulai dari permasalahan ekonomi hingga permasalahan sosial. Dikarenakan adanya pandemi seperti ini,
pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan, dan salah satunya adalah kita diajak oleh pemerintah agar tetap diam di rumah atau meminimalisir pertemuan secara langsung berskala besar, yang dimana menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia yang baik, agar kebijakan pemerintah ini dapat mengurangi angka persebaran virus COVID-19 khususnya di Indonesia. Memang sangatlah sedih dan berat bagi kita semua, karena dengan adanya pandemik seperti ini, aktivitas normal kita mulai terganggu. Akan tetapi, kita sebenarnya diajak untuk melihat pandemik ini dari sudut pandang maupun perspektif yang berbeda, di mana dengan adanya kebijakan pemerintah untuk meminimalisir pertemuan tatap muka secara langsung ini, tentu saja memiliki beberapa dampak positif terhadap lingkungan. Kita bisa ketahui bahwa penggunaan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum berkurang cukup drastis di jalanan, sehingga polusi udara di jalanan pun berkurang banyak. Ini adalah bukti bahwa setiap kejadian memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Dan di sini kita sebagai manusia yang memiliki kepercayaannya masing-masing diajak untuk selalu bersyukur dalam kondisi maupun situasi apapun. Sekian, terima kasih. Dengan adanya wabah COVID-19, tidak mengurangi kita sebagai umat beragama dalam beribadah. Dengan kebijakan pemerintah yang menganjurkan kita untuk beribadah dari rumah, tidak mengurangi esensi ibadah tersebut dan untuk kebaikan bersama. Yang saya bisa ambil dari situasi pandemi COVID-19 ini adalah saya harus lebih banyak lagi bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun keadaannya, saya masih bisa makan, tidur, bernafas, dan saya masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Karena banyak sekali di luar sana yang sakit, dan banyak juga orang yang bahkan tidak tahu bisa makan atau tidak. Sehingga saya merasa saya perlu lebih banyak lagi bersyukur karena masih diberkati Tuhan hingga saat ini. Selain itu, saya juga belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Bahwa salah satu cara menghadapi pandemi ini adalah dengan tetap mencari Tuhan, memuji namanya, dan tetap berdoa. Walaupun tempat beribadah ditutup, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kita di surga. Dan cepat atau lambat negeri kita akan sembuh kembali. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gerald Marvin. Jadi saya akan memberikan refleksi pribadi saya mengenai implementasi sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini. Tentu saja pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang salah satunya untuk meminimalisir pertemuan secara langsung berskala besar. Jadi kita diajak untuk tetap diam di rumah tanpa beraktivitas di luar. Nah, dengan adanya kebijakan ini tentu iman kita sangat diuji. Contohnya kita yang ingin pergi ke tempat ibadah sangat terbatas dan tidak bisa mengakses ke tempat ibadah. Jadi di sini kita diajak untuk tetap terus menjalani kepercayaan kita masing-masing. Contohnya melalui dengan membaca kitab suci kita masing-masing maupun berdoa masing-masing menurut kepercayaannya juga di rumah saja. Dan dengan begini kita dapat terus mengembangkan iman kita. Jadi itu saja refleksi dari saya. Sekian dan terima kasih. Jadi refleksi saya mengenai implementasi sila yang kelompok saya bahas, yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya pada kondisi Indonesia pada saat ini, sila tersebut sudah mulai terwujud dengan adanya bukti toleransi umat beragama seperti umat Muslim dan umat Kristiani yang saling mengucapkan selamat pada hari raya agama mereka masing-masing. Tetapi memang masih ada oknum-oknum yang mengatasnamakan suatu agama untuk kepentingan mereka sendiri yang akhirnya merugikan banyak umat beragama lainnya dan membuat kerukunan antar umat beragama ini sedikit terganggu.
Jadi karena itu masalah agama ini merupakan masalah yang sangat sensitif pada saat ini. Dengan sedang terjadinya pandemi COVID-19 ini, saya menyadari bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan harus tetap bersyukur dan berpegang teguh kepadanya, tanpa menjadikannya kondisi ini sebagai suatu alasan untuk tidak beribadah yang dikarenakan oleh pemberlakuannya PSBB. Dalam kondisi ini, saya juga belajar bahwa kita sebagai umat manusia harus mengasihi sesama kita seperti apa yang diajarkan pada setiap agama. Salah satu caranya adalah dengan mematuhi peraturan PSBB. Jadi kita jangan berkeluyuran keluar rumah untuk melakukan kegiatan yang tidak penting. Cara berikutnya adalah dengan cara memberikan donasi kepada orang yang membutuhkan, seperti donasi kepada orang-orang yang keuangannya terpengaruhi oleh pemberlakuannya PSBB ini. Kita pun juga dapat melakukan hal seperti tidak memborong suatu produk atau dapat dikatakan sebagai panic buying, di mana hal ini dapat menyebabkan orang lain tidak kebagian barang yang ingin dibeli ataupun dapat mengakibatkan melonjaknya harga suatu barang, seperti contohnya masker surgical mask yang harganya melonjak gara-gara di resell. Nah, dengan melakukan hal tersebut kita pun sudah peduli terhadap sesama, dan kita pun sudah satu langkah lebih dekat lagi untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya juga ingin menambahkan satu ayat yang diambil dari kitab John 13 verse 34 yang berbunyi, "A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you love one another." Intinya kita harus mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Terima kasih. Whatever you do with slow motion, pick it up now, Millie. Rock, pick it up now, Millie. Rock, pick it up now, Kodak. Black, pick it up now, Kodak. Black, pick it up now, hit them. Folks, pick it up now, hit them. Folks, pick it up now, Smurda. Dance, pick it up now, Smurda. Dance, pick it up. It goes knock, knock, knock 'em out the box. Whip, power whip, shop around the clock. Holes in the VIP, paparazzi watch. Bring it back like a Maserati drop. Drop, low and dip. Hands up, roll your hips. Roll your hips. Show the motion when you throw your fist. Mike Jagger, Ruben kick. Moonwalk. Nene play the huge part. You play the huge part. Reverse Nation, Cali back to New York. Down to the, hey.